Atas kesempatan, perkenalkan nama saya Andri Mababao. Saya dari jurusan Sosiologi semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan koperasi. Dari sudut pandang ekonomi neoliberal yang sekarang memegang kekuasaan di Amerika Utara, Eropa, dan banyak belahan dunia lainnya, jaminan terbaik dari institusi politik demokratis adalah perdagangan bebas yang tidak terkendali. Posisi ini sering dikreditkan ke Adam Smith pada tahun 1776 sampai tahun 1986. Meskipun Smith sendiri tidak pernah membayangkan ekonomi tanpa peran utama untuk sentimen moral seperti kasih sayang atau di mana perdagangan terputus dari ikatan sosial. Williams telah memberikan tanggung jawab untuk menyelidiki secara mendalam beberapa contoh koperasi yang paling menonjol di seluruh dunia saat ini. Analisisnya menggerakkan kita melampaui pernyataan filosofis yang luas dan model ekonomi abstrak dari satu sisi dan narasi kasus yang telah terisolasi di sisi lain. Berdasarkan perjalanan yang ekstensif, Williams menawarkan pandangan mendalam tentang koperasi-koperasi besar di Eropa, Asia, dan Amerika Latin, termasuk beberapa kasus demokrasi ekonomi yang paling terkenal namun sedikit dipahami saat ini. Secara bersamaan, ia mempertimbangkan peran beberapa jenis koperasi dalam pengalaman Amerika Utara dan membantu menjelaskan mengapa beberapa telah berakar sementara yang lain mulai layu. Banyak ulasan dapat ditemukan pada subjek-subjek atau bentuk-bentuk historis dalam kontemporer dan demokrasi organisasi. Studi-studi tersebut mewakili disiplin ilmu sosiologi, ilmu politik, manajemen, ekonomi, komunikasi, dan antropologi. Rumusan partisipasi yang paling terkenal di tempat kerja dalam kaitannya dengan cita-cita demokrasi yang lebih luas tetaplah teori partisipasi dan demokrasi, di mana ia berpendapat bahwa dalam kasus partisipasi tingkat organisasi dan nasional penting untuk mendapatkan konkret tentang apa yang dimaksud. Pemeriksaan luas pateman tentang demokrasi di tempat kerja bergantung pada sistem, kemudian diterapkan di Yugoslavia sebagai contoh utama, dan studinya menjadi batu ujian untuk pekerjaan lebih lanjut dalam upaya mendemokrasikan pekerja yang lebih banyak. Banyak yang telah berubah sejak akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an ketika Patman melakukan pengamatannya di Yugoslavia. Sudah tidak ada lagi dan negara-negara komunis yang diakui telah jatuh. Pada saat yang sama, mereka menemukan konsentrasi yang lebih besar dalam industri mulai dari energi hingga media, bahwa struktur ekonomi banyak telah bergeser dari kepemilikan pemerintah atas layanan-layanan utama, regulasi industri swasta, dan jaminan kepada setiap warga negara. Negara kesejahteraan bahkan telah mengalami tantangan yang signifikan di Eropa Barat. Benteng pertahanannya di tingkat transnasional, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah menjadi penengah utama globalisasi ekonomi, namun hasil dari upaya mereka dibilang pembangunan beragam, misalnya Stiglitz pada tahun 2022. Akhirnya Organisasi Perdagangan Dunia sebagai kemitraan pemerintah korporat yang khas yang beroperasi di luar batas yurisdiksi nasional dan transnasional telah menjadi contoh globalisasi bagi banyak orang, dan oleh karena itu telah menjadi sasaran dari apa yang disebut gerakan anti globalisasi sejak tahun 1999. Karena di dalam halaman-halaman yang menceritakan
keberagaman menghadapi dunia. Koperasi dengan akar Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi berbeda dari jenis perusahaan lain dalam beberapa hal. Mereka membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip satu bagian, satu anggota, satu suara, tetap relatif bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik individu atau kelompok, dan berjuang untuk berkelanjutan sehubungan dengan penggunaan sumber daya dan energi. Koperasi ada di beberapa sektor ekonomi yang berbeda. Mereka bisa menjadi produsen. Di Spanyol Utara, grup Mondragon dapat beroperasi di setiap sektor di bawah piagam perusahaan koperasi yang sama. Sejauh ini pengaturan seperti itu masih ilegal di Amerika Serikat karena kendala yang diberlakukan oleh Sherman. Undang-undang antitrust yang disahkan di Amerika Serikat menjelang akhir abad ke-19 memiliki efek negatif yang tidak diinginkan pada koperasi karena menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah koperasi. Penafsiran lebih lanjut dari undang-undang akan memungkinkan perkumpulan koperasi tetapi tidak koperasi konglomerasi. Koperasi telah dikembang biak di seluruh dunia sejak tahun 1980-an. Yang wilayahnya cenderung meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan membantu mereka bertahan dari krisis moneter di kemerosotan ekonomi. Bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya adalah German Bank of Bangladesh dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan memperbaiki keluarga. Muhammad Yunus, bankir untuk orang miskin, memimpin jalan menuju pengentasan kemiskinan di wilayah dunia itu. Memang model German telah mendunia dengan 50 mitra German Foundation di 20 negara di seluruh dunia dengan total lebih dari 5 juta peminjam. Yayasan tersebut memperkirakan bahwa German mengangkat 10.000 keluarga di setiap bulan dari kemiskinan di Asia, Afrika, dan Amerika. Saat ini tahun 2005, penabung dapat menerima rekor bunga 8% atas rekening tabungan mereka. 94 gerakan koperasi Bank Rakyat Indonesia (BAN) atau biasa disingkat dengan Bank BRI menyesuaikan model German dengan Departemen Keuangan Mikro dan pada akhir tahun 2004 telah menjangkau lebih dari 4 juta peminjam dan 10 juta penabung. Bank Rakyat karena membutuhkan anggunan gagal menjangkau 10% populasi terbawah. Tingkat pertumbuhan agak terlambat akhir-akhir ini karena persaingan dengan perusahaan perbankan komersial transnasional. Koperasi di Australia telah mengalami perjuangan yang jauh lebih sulit untuk bertahan hidup. Pemerintah Federasi Australia telah pernah mendukung gerakan koperasi, bahkan ada insiden penindasan yang disengaja terhadap koperasi selama depresi, dan pemerintah turun tangan untuk membatasi aktivitas masyarakat yang ramah dan terorganisasi untuk memberikan bantuan medis dan keuangan karena menurunkan biaya pengobatan dokter. Baru-baru ini 2 bank komersial swasta mengajukan tawaran serius untuk mengembalikan beberapa serikat kredit atau tawaran yang gagal. Persaingan dan transnasional campur tangan pemerintah dalam permusuhan koperasi di Asia Tenggara tetap bertahan dan
bahkan tetap berkembang sampai sekarang ini. Kelangsungan hidup ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan koperasi untuk melibatkan orang-orang pada tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial. Ekonomi mereka sendiri, peningkatan kualitas hidup, jutaan orang telah diangkat ke atas garis kemiskinan oleh keuangan mikro, produksi koperasi dan distribusi sumber daya, dan pemerintah yang bermusuhan yang mampu menghentikan gerakan tersebut. Meskipun pada dasarnya bersifat lokal, koperasi dapat membentuk aliansi dan jaringan hukum lintas wilayah. Lebih dari 1.000 peneliti yang membandingkan kerjasama dan persaingan dilakukan abad terakhir. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.